Oke, ini contoh matematikanya ya. Sekarang kita contohkan yang penjumlahan. Itu sama dengan, jadi setiap fungsi yang akan kita lakukan rumus Excel itu kita awali dengan sama dengan ya di fungsinya. Sama dengan, terus kita ke kolom 1 yang 24 ya, kita tambahkan menggunakan simbol plus ya, di keyboard kalian ada itu simbol plus di sama dengan, terus yang kolom kedua baris pertama dan juga tanda simbol plus di baris ketiga, tinggal di enter aja. Ini keluar hasilnya ya, 120 perjumlahan dari 24, 76 sama 20. Yang untuk di bawahnya ya, di bawah ini yang untuk baris ke 2, 3, 4, dan 5 ini tinggal ditarik aja yang ini ya. Kalian klik hasil yang pertama ini di atas sekali ini, di pojok sebelah kanan bawahnya silakan ditarik aja ke bawah. Oke, kalian arahkan ke sini ya, arahkan ke hasil yang pertama ini, terus kalian arahkan kursinya ke pojok kanan bawah yang ini, ada tanda plus hitam ini ya, tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, jadi nggak usah di satu-satu gitu dimasukin rumus yang baris kedua, ketiga, dan keempat gitu, tinggal ditarik aja. Atau nggak usah ditarik juga bisa ya, tinggal di double klik aja di, kalau sudah kena plus seperti ini, hitam seperti ini ya, tinggal double klik aja. Nah, gitu. Otomatis ke bawah sampai ada baris beberapa yang sudah kalian isi datanya. Gitu. Ya, jadi nggak usah satu persatu untuk mencari datanya atau hasilnya. Next lagi ke pengurangan, ya pengurangan ini kita gunakan simbol minus ya. Untuk di matematika juga sama, kita menggunakan fungsi minus biasanya ya untuk melakukan pengurangan. Langsung saja kita coba praktekkan. Sama dengan ya kolom yang pertama dan baris pertamanya kita kurangkan, terus yang kolom kedua kita klik, terus kita kurangkan lagi ke kolom yang ketiga, tinggal di enter aja. Dia kan keluar hasilnya minus 72, pengurangan dari ini ya. Oke, untuk hasil yang di bawahnya tinggal kita double klik aja atau ditarik aja ke bawah. Ya, tarik bawah seperti ini. Untuk perkalian sama ya, perkalian itu kita gunakan biasanya di matematika simbol kali kecil ya. Untuk di Excel kita gunakan fungsi dari bintang yang ada di keyboard kalian itu di angka 8 itu biasanya ada bintang di atasnya. Nah, gunakan aja shift ya untuk memunculkan tanda bintangnya gitu. Tinggal disama dengan kan, terus kita klik kolom yang baris pertama, kolom 1 ini kita beri tanda kali atau tanda bintang. Terus yang kedua ya tanda bintang lagi, terus yang ketiga tinggal di enter aja. Nah, seperti ini ya, tinggal di tarik aja ke bawah. Oke, terus untuk yang pembagian ya tinggal kita gunakan simbol ya, yaitu simbol dari ataupun backslash ya, garis miring gitu. Kalau di matematika titik 2 misalnya, tapi kalau di Excel itu kita menggunakan garis miring. Jadi sama dengan baris yang pertama ya, terus kita garis miring, baris yang kedua juga garis miring, yang ketiga tinggal di enter. Keluar seperti ini. Nah, tinggal ditarik ini ya. Ini contoh dari pengurangan sama perkalian. Oke, biasanya kita mau mencari suatu data itu yang mana sih yang terbesar sama juga yang terkecil dari suatu record data gitu. Bisa kita gunakan fungsi dari minimal ya ataupun maksimum gitu. Jadi misalkan kita mencari nilai dari ini nih penjumlahan ini, misalnya kita mau cari data yang paling tinggi siapa misalnya, tinggal misalkan kita arahkan ke sini ya, atau di bawah sini boleh, sama dengan maksimal ya. Nah, ini kita langsung blok aja datanya di sini, kurung, enter. Berarti angka 191 yang terbesar di sini ya, ataupun maksimal di sini. Gitu. Oke, kalau untuk mencari nilai terendah juga bisa menggunakan rumus minimal ya, sama dengan ya min ini, tinggal di blok aja di sini.
data yang mau kita cari, angka yang paling kecil sama tutup kurung ya, meter, yaitu 95 yang paling kecil di sini record datanya. Ya. Terus kita misalkan mau mencari rumus untuk total ya, untuk total seluruh record data berapa sih jumlahnya gitu. Ini kalau misalnya kita mau menghilangkan ya, ini kelihatan ini ya garisnya, garis dari penjualan ini, tinggal di blok aja seperti ini di blok. Terus kita ke menu tabel ini, di font ini ada tabel di sini, ya. Klik more borders. Nanti hilangkan aja yang garis tinggi tadi ya, tinggi ke kiri kanan, nah, seperti ini. Tinggal di atas saja yang enggak, ya apa kita hilangkan. Oke, ini hilang tadi ya. Itu. Untuk mencari record data, misal berapa sih jumlah seluruh data ini misalnya, kita pakai count aja sama dengan count untuk menghitung jumlah data gitu. Misalkan ini kurung 20. Nah, tinggal di pakai rumus count kalau mau mencari jumlah record data. Oke, ini untuk operator aritmatika ya, yang pertama yaitu ada fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk Excel itu biasanya kalau kita nggak sering menggunakan Microsoft Excel ya, atau nggak sering kita olah, jadi biasanya akan lupa rumus-rumus yang sudah kita pernah ingat atau pernah kita coba gitu. Jadi sering-sering dilatih kalau untuk Microsoft Excel. Bisa nanti kalian ada file-file data yang kalian cari gitu, sering-sering digunakan gitu rumus-rumusnya, fungsi-fungsi dari rumus-rumusnya. Oke, untuk operator aritmatika yang kedua, di sini kita mencari jumlah nilai ya, sama rata-rata nilai. Di sini sudah ada nama mahasiswanya, terus ada nilai mata kuliahnya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika. Untuk mencari jumlah nilai, biasanya kita menggunakan tanda plus juga bisa ya, cuman untuk simpelnya, untuk rumus cepatnya gitu, kita menggunakan fungsi dari sum ya, atau sum, ya, untuk menghitung seluruh jumlah record data gitu. Jadi kita gunakan fungsinya sama dengan kita ketikkan sum, sudah muncul seperti ini ya sum, tinggal double klik aja yang di atas, terus kita tarik aja data yang mau kita hitung gitu, seperti ini, ya, tutup kurung, enter. Ya, jadi ini hasil dari 85, 65 sama 73. Tinggal di double klik aja, ditarik ke bawah. Oke. Untuk mencari rata-rata, kita gunakan fungsi average ya, atau yang mencari rata-rata ya. Average seperti ini, double klik aja. Terus kita tarik sini, ya, tutup kurung, enter. Dan keluar hasilnya gitu. Ya, misal banyak nih koma-koma di belakangnya, kita mau ambil 74 aja, tinggal di blok aja ya, di blok. Terus kita ini ada number di sini ya. Number tinggal dikurangin aja atau ditambahin aja angka di belakangnya. Seperti ini. Ya, banyak fungsi-fungsi yang ada di Excel gitu. Oke, next ke operator pembanding di sini ya, ada operator pembanding. Jadi dalam suatu Excel itu ada juga operator pembanding ya. Di sini ada data 1 sama ada data 2 di sini, sudah ada record datanya. Terus di sini ada hasil harus kita cari gitu dari data 1 sama data 2. Operator pembanding itu bisa bentuknya lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, ya seperti itu ya biasanya. Di sini sudah ada hasil data ya, perintah dari rumusnya ya, di sini ada hasil data lebih besar, hasil data 1 lebih besar sama dengan data 2. Jadi misalnya di sini contoh yang baris pertama yang ini 125 ya, data 1 kan 125 lebih besar sama dengan data 2 yaitu 250. Berarti kondisinya salah kan di sini, karena 125 itu lebih kecil kenyataannya dari 250. Maka hasil yang akan dihasilkan di sini nanti berupa nilai false atau nilai true di sini. Ya, jadi untuk yang baris pertama ini pasti hasil nanti akan bertulisan false ya, atau salah, karena nggak sesuai dengan ini nih, perintah ini nggak mengikuti dari operator pembanding ini yang sudah kita tentukan rumusnya. Kita langsung coba aja, sama dengan
ya. Hasil data 1 yaitu 125 ini ya lebih besar sama dengan ya data yang kedua, itu tinggal di enter aja. False ya. Karena memang salah ya. 125 itu lebih kecil dari 250. Untuk ke bawahnya tinggal ditarik aja. Nah, seperti ini. Ya, yang nilai true ini coba kita buktikan. 65 itu lebih besar sama dengan dari 45, benar ya untuk rumusnya. Jadi bernilai false dan true untuk operator pembanding. Oke, next lagi di sini untuk operator logika. Jadi operator logika itu banyak ya. Contohnya ada fungsi AND, terus ada juga if, yang sudah kalian kenal ya. Nanti kita bahas juga untuk if di pertemuan selanjutnya. Di sini contoh dari penggunaan operator logika AND ya. Di mana ada data 1 sama ada data 2 di sini. Dan juga ada rumus yang sudah ditulis di sini. Tinggal dikerjain aja sebenarnya. Ya, di mana di sini sama dengan AND, ya, fungsi dari logika AND, dalam kurung data 1 yaitu 1250, titik koma atau koma di sini, terus data 2 lebih besar dari 15%. Nah, untuk hasil dari logika N ini ya, fungsi dari N ini, operator logika N biasanya itu mengeluarkan hasil yang berbentuk false juga atau true juga. Jadi false atau true yang dihasilkan datanya. Ya. Kita langsung aja contohnya di sini ya, sama dengan ya N ya, dalam kurung data 1, kita klik data 1 yang 1250 yang baris pertama. Nah, terus di sini ada, ini sudah nih logical 1 sudah kita klik ya, yang data pertama. Nah, di sini yang di komputer Ibu atau di Excel Ibu menggunakan titik koma di sini. Ini ada perintah titik koma setelah dari logical 1. Tinggal diklik titik koma gitu. Tapi misalnya nanti kok di laptop kalian atau di komputer kalian atau di Excel kalian itu berbentuk koma setelah ini logical 1 ini, silakan diklik koma gitu. Karena pengaturan komputer itu berbeda-beda ya di sini. Kalau yang di Ibu titik koma. Nggak tahu nanti di laptop kalian itu menggunakan titik koma atau koma. Disesuaikan aja nanti dari rumusnya. Oke. Terus di sini perintahnya titik koma sudah, kita klik logical yang kedua ya, yang ini nih. Terus kita tuliskan lebih besar. Oh, yang ini tadi belum yang selesai ya tadi. Data yang pertama tadi 1250 itu lebih besar dari 100 ya. Titik koma data 2 sudah kita klik lebih besar dari 15%. Untuk persen langsung ditulis saja seperti ini ya untuk persen. Terus tutup kurung ya di sini. Oke, kita enter. Akan bernilai true ya. Coba kita buktikan di sini. 1250 itu lebih besar dari 100, benar ya. Dan 20% itu lebih besar dari 15%. Oke, memang benar hasilnya akan berbentuk nilai true ya. Karena memang dua keadaan ini benar gitu. Tapi misalnya nanti ada satu keadaan di antara ini, data-data di bawahnya, misalnya ada yang salah, pasti akan bernilai false nanti data yang hasilnya di sini. Gitu. Ya, tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, ya ini ada hasil false. Coba kita yang terakhir. 500 itu lebih besar dari 100, oke benar. Terus 12% itu lebih besar dari 15% salah ya. Karena kenyataannya 15% itu lebih besar dari 12%. Gitu. Oke, ini materi yang pertama ya tentang aritmatika, tentang operator pembanding sama logika juga. Jadi silakan dicoba nanti di laptop kalian atau di komputer kalian masing-masing ya untuk tugas yang pertama ini. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang kedua. Ada? Oke, lanjut yang kedua ya. Oke, ini tugas yang kedua. Ya, di sini ada fungsi dari HLOOKUP sama VLOOKUP ya. Fungsi dari HLOOKUP ini biasanya kita mencari suatu data, ada keyword kuncinya seperti ini ya. Contoh di sini ada tabel atas nama mahasiswanya atau nama orangnya di sini sudah ada. Terus di sini ada keterangan hadir ya. Hadir di sini dalam bentuk kode.
ya, misalkan angka dari 1 sampai 3 kalau di sini. Terus ada keterangan VLOOKUP yang akan kita cari, sama keterangan HLOOKUP yang akan kita cari ya. Di sampingnya ada tabel bantu ya. Ini namanya tabel bantu ya kalau di samping ini ya. Ini namanya tabel VLOOKUP di samping ini. Kenapa dia diberi nama tabel VLOOKUP? Karena dia berbentuk vertikal atau memanjang ke atas gitu ya, vertikal, bentuk vertikal tabelnya. Nah, di bawah ini ada bentuk tabel bantu ya yang berbentuk horizontal atau memanjang ke sebelah kanan ya, biasanya bentuk horizontal gitu. Jadi kita untuk mencari suatu fungsi dari HLOOKUP sama VLOOKUP ini, kita harus menggunakan tabel bantu ya, atau tabel di sampingnya gitu biasanya ada. Ya, jadi ada dari tabel yang pertama ini harus ada kaitannya dengan tabel yang di sini nih. Ya, yaitu yang untuk saling berkaitannya yaitu si hadir ini ya, keterangan hadir, karena keterangan hadir ada di masing-masing dari tabel HLOOKUP sama VLOOKUP ini. Oke, kita coba langsung cari aja di sini untuk rumusnya. Oke, untuk mencari VLOOKUP kita menggunakan tabel dari ini ya, tabel VLOOKUP ini yang berbentuk vertikal. Oke, sama dengan ya kita ketik VLOOKUP, double klik. Oke, di sini ada tulisan lookup value. Nah, untuk mencari ini kita klik yang untuk tabel yang saling berkaitan tabelnya ya, yaitu si hadir ini atau menjadi keyword kuncinya di sini. Kita klik satu kali ya, yang di baris pertama. Sudah, langsung titik koma ya. Terus di sini kita diarahkan untuk mencari tabel array. Nah, tabel array di sini maksudnya tabel bantu yang di samping ini nih, yang akan menjadi yang akan kita tarik hasilnya nanti gitu. Kita blok semuanya di sini satu tabel ini, nah diblok seperti ini. Kalau sudah diblok seperti ini, jangan lupa diklik F4 di keyboard kalian, ya. Nah, ciri-cirinya kalau sudah kita klik F4, maka akan timbul simbol dolar seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk dolar F4 ini kita klik di keyboardnya untuk supaya nanti pada saat kita pindahkan tabel ini atau kita copy, kita pindahkan ke sheet yang lain atau ke Excel yang lain, tidak akan berubah hasilnya atau nggak akan nol nanti bentuk hasil datanya gitu. Terus titik koma ya. Di sini ada kolom index number ya. Nah, untuk menentukan kolom indeks ini nih ada tabel bantu di samping sini ya, sebelah kanan ini ada tabel bantu. Kita klik yang 2 ya. Kenapa kita milih angka 2, kita tulis angka 2 karena data yang kita ambil itu ada di kolom kedua ini yang status yang kita ambil gitu. Ya, jadi diklik 2. Misal nanti ada tabel lagi, ada 5 tabel misalnya di sini ya, maksudnya 5 kolom di sini ya, di VLOOKUP ini ada 5 kolom. Ditentukan aja kolom yang mana yang berkaitan dengan hasil akan kita cari. Oke, kalau sudah kita tulis 2 titik koma lagi. Nah, di sini kita tentukan ya, ada nilai true sama ada nilai false di sini. Oke, kita pilih aja nilai false di sini, atau false itu dilambangkan dengan angka 0 biasanya. Kita tulis saja 0. Kenapa kita tulis false di sini? Karena false itu tingkat dari kesalahan suatu nilainya itu bernilai 99%. Jadi kita pilih aja false. Ya. Untuk kurung, enter. Nah, jadi si Juki ini hadirin kodenya ini 3 di tabel VLOOKUP ini dia rajin ya untuk statusnya gitu. Oke, benar ya di sini. Jadi jangan ditulis manual untuk hasil yang ini ya, tapi menggunakan rumus tadi. Oke, tinggal ditarik aja ke bawah untuk hasilnya. Nah, oke. 1 yaitu malas statusnya, terus 2 lumayan ya statusnya, bentar ya. Oke ya. Untuk mencari nilai di sampingnya yang berbentuk HLOOKUP, yaitu berbentuk horizontal ya tabelnya ini ya, sama aja rumusnya sebenarnya, tinggal diganti aja VLOOKUP sama HLOOKUP-nya aja, sama kok bentuk rumusnya. Sama dengan ya, kita tulis HLOOKUP seperti ini, kita klik tabel kuncinya atau kolom yang akan menjadi
perantaranya yang untuk mengambil datanya nanti, titik koma, terus kita blok tabel arraynya yang ini, yang untuk lookup ini kita blok aja semuanya, ya. Jangan lupa diklik F4. Oke, sudah, titik koma. From index number-nya kita pilih 2. Kenapa 2? Sama seperti tadi ya, di sini hanya ada 2 baris, status ini di nomor 2. Kalau misalkan nanti status ini di baris keempat, berarti kita tulis 4 gitu. Ya, titik koma, kita tulis 0, titik kurung, enter. Tinggal di double klik aja ke bawah. Oke, sama ya untuk hasilnya, berarti tidak ada nilai yang salah atau rumus yang salah di sini ya. Sama semua hasilnya. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita yang kedua ya. Di tabel yang kedua ini ada nama juga sama seperti yang tadi, ada kodenya juga, terus ada nama bahan di sini dan nama bahan dari suatu bangunan, terus ada juga banyak barangnya, ada berapa, terus ada harga harus kita cari dan total harus kita cari gitu. Ya. Ya, kita lihat di tabel sebelah kanan, kira-kira ini menggunakan fungsi apa kalau nama bahan? Kita harus menggunakan fungsi lookup atau lookup list. Kalau untuk tabel ini, kita menggunakan fungsi lookup ya. Kenapa lookup? Karena berbentuk vertikal untuk tabelnya. Jadi untuk membedakan vertikal sama horizontal itu, untuk kode ini dia sambung ke kanan ini nih, ya berbentuk kolom. Tapi kalau misalkan dibuat horizontal, untuk kode bahan atau kode harga ini berbentuk baris dia. Nah, untuk membedakan antara horizontal sama vertikal dari suatu tabel. Oke, untuk nama bahan kita menggunakan VLOOKUP karena tabelnya berbentuk vertikal. Oke, kita langsung masuk rumus aja sama dengan VLOOKUP. Oke, lookup value-nya kita klik yang 3 ini, titik koma. Tabel arraynya kita ambil dari samping ini nih, ya, yang berbentuk vertikal. Jangan lupa klik F4, titik koma lagi. Oke, kolom index number kita ambil yang 2 karena memang dia ada di baris ada di kolom kedua ya. Titik koma 0 tutup kurung enter. Oke, untuk kode 3 itu di sini nama bahannya itu semen ya. Oke, berarti dia benar ya untuk keterangannya untuk nama bahannya. Yang bawah kita tinggal tarik aja. Oke, paku di sini kode 1 paku benar ya. Untuk kode 3 semen dan kode yang kedua itu cat. Oke, benar. Oke, di samping sini sudah ada keterangan banyak barang ya, sudah ditulis masing-masing itemnya berapa. Jadi misalkan semen ini ada 10 barang dan sampai di paku yang ke bawah. Nah, untuk harga ini, harga kita cari dari tabel bantu yang kedua ini ya, yaitu berbentuk horizontal ya, karena dia berbentuk baris nih ke bawah. Jadi kita menggunakan fungsi dari horizontal untuk mencari harga. Itu sama dengan lookup. Double klik aja, terus kita klik kodenya ya di sini, titik koma, terus kita blok dari kode ini dari tabel bantunya sudah dibuat seperti ini, F4 titik koma, kita pilih yang angka 2 karena memang ada di baris kedua yang mau kita cari harganya, titik koma lagi 0 yang berbentuk false ya, untuk kurung enter. Oke, jadi akan keluar di sini hasilnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk total ini dicari dari banyak barang dikali dengan harga barang. Jadi tinggal dikalikan aja di sini ya. Kita gunakan fungsi dari perkalian. Sama dengan 10 dikali 30.000 di sini ya. Enter. Jadi keterangannya akan muncul semua nih untuk jumlahnya. Oke. Di sini kita ubah aja untuk misalnya harga sama total kan berbentuk rupiah ya, biasanya kita beri huruf tulisan rupiah ya di masing-masing dari harga sini dan total ini. Kita blok dulu semuanya ya, blok semua seperti ini, terus kita ke number ini ya, ke number, tinggal klik ada yang panah di bawah ini ya, atau klik yang ini, tinggal klik more number format,
Oke, di sini kita pilih yang accounting. Ya, accounting di sini banyak simbolnya ya. Tinggal kita pilih yang rupiah. Oke, tinggal klik OK. Nah, ini akan berubah seperti ini nih rupiah. Jadi untuknya 30.000, 20.000 dan seterusnya sampai di sini. Jadi nggak akan susah kita untuk membedakan berapa ribu sih karena ada titik di situ ya untuk rupiah. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan kalau misalkan ada pertanyaan di materi yang kedua. Oke, ini para kemana ya? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu close dulu ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah paham semua? Oke, silakan dikerjakan nanti tugasnya 2 tugas itu. Ibu beri waktu 1 minggu ya sampai hari Kamis minggu depan. Jadi silakan dikerjakan. Itu paling bagus dipukul di e-learning ya. Jangan sampai lupa untuk mengerjakan tugasnya. Untuk awal ini insya Allah mudah ya, supaya insya Allah bisa ya. Apalagi misalkan sudah ada basic dari SMK dulu yang sekolahnya dulu. Oke, kalau ada pertanyaan cukup ya untuk hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Yang belum ikut UTS tadi ya, coba kasih tahu teman-temannya kalau misalkan ada teman-teman akrab ya, antara teman-teman yang sudah ibu sebutkan namanya tadi ya, ada Makri Fatullah, terus Selvi Nur Hidayah, Tarisa Rahma, sama Widya Dwi. Misalnya nggak ada konfirmasi ya udah nggak apa-apa, nggak usah ikut UTS. Nanti coba dibantu ya Putri Ayu Lestari ya teman-teman yang tadi. Iya, Bu. Oke, Ibu screenshot dulu untuk hari ini. Oke, cukup. Oke, terima kasih ya semuanya sudah mengikuti Zoom hari ini. Bu Intan hadir, Bu. Oh, belum absen tadi ya Intan. Oh, ada yang Intan sudah Ibu centang di sini. Sudah hadir. Yang belum hadir di sini, yang hari ini, pertemuan 9.10. Makri Fatullah Ilmi, terus Rizky Alif Landeo. Ada tadi ya, Rizky tadi ya, kalau nggak salah. Ada Bu, ada Bu. Ada ya. Oke, belum centang. Terus Selvi Nur Hidayah, Tarisa Rahma, Gilang Ramadan, Manda Dwi Hidayah, Bu, Gilang hadir, Bu. Oh, Gilang ada ya, oke. Ya, Gilang ada, oke. Zikri Zakirin, sama Agung Kurniawan, Muhammad Dafa Kelana, Angga Afrian, Muhammad Hadir, Bu. Muhammad Dafa Kelana hadir, Bu. Oke, Dafa hadir. Angga hadir, Bu. Afrian, Muhammad Arif, sudah sama Muhammad Widya Dwi. Ada tadi ya? Hadir, Bu. Ya, oke. Jadi yang ikut, yang sudah absen di e-learning tapi nggak ikut Zoom berarti nggak kuliah ya. Karena kita kan mau tetap muka harusnya. Memang kendala COVID jadi kita melalui Zoom, jadi harus ikut seharusnya Zoom gitu. Jangan hanya absen aja gitu. Oke, cukup. Terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.